Sehat semuanya? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, sebelumnya kita berdoa. Mohon untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Ya, senang bertemu dengan anak-anak Bapak sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah ada beberapa materi yang Bapak sampaikan berkaitan sama fenomena hidrosfer. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan dari fenomena hidrosfer atau perubahan dinamika air yang ada di permukaan bumi. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin melakukan absensi dulu biar tercatat siapa yang belum bisa hadir pada sore hari ini. Tolong bilang hadir ya. Ahmad Syahdan, Hadir. Almeisha, Apik, Azahra, Coki, Cantika, sakit ya, Diza. Hadir, Pak. Jadi ada satu anak yang belum bisa hadir pada pertemuan hari ini, nggak apa-apa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang siklus hidrologi atau perubahan dari wujud air yang ada di permukaan bumi. Air yang awalnya itu berasal dari penguapan yang diakibatkan oleh sinar matahari, ya kan? Kemudian menyebabkan laut menjadi menguap. Dari uap air laut ini kemudian dia akan berubah menjadi awan. Kemudian seketika beberapa waktu kemudian awan ini akan turun sebagai air hujan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas lebih rinci lagi tentang apa itu perairan darat. Nah, tapi sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu hidrosfer. Ya, hidrosfer adalah lapisan dari terluar bumi yang mencakup air. Yang pada permukaan bumi ini hampir dari sepertiga bumi itu diselimuti oleh air. Wujudnya adalah lautan. Nah, perlu diketahui bahwa air yang ada di permukaan bumi itu tidak bertambah banyak atau berkurang. Ya, kenapa? Karena air yang ada di permukaan bumi ini senantiasa bergerak, berpindah tempat dan berubah wujudnya. Kadang dia jadi es di daerah kutub utara, di daerah kutub selatan. Kadang dia berubah jadi salju, ya, di beberapa negara Eropa dan negara belahan utara sana itu terjadi yang namanya hujan salju. Ada yang wujudnya air hujan biasa seperti yang kita alami beberapa hari belakangan. Nah, itu adalah wujud dari air. Dia tidak bertambah, dia tidak berkurang, jumlahnya tetap, dia hanya berubah wujudnya. Identifikasi perairan darat yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita juga punya tujuan pembelajaran untuk mampu menganalisis perairan darat dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian Bapak tampilkan beberapa gambar. Kalau untuk yang sebelah kanan ini kira-kira gambar apa? Danau ya. Karena di sini ada bentuk perbukitannya, ya, kemudian ada beberapa rumah dan memang aliran airnya itu cukup tenang. Kalau laut kan dia pasti ada gelombangnya, ya, ada pergerakannya. Nah, ini adalah Danau Batur yang ada di Kintamani, Bali. Ya, ini adalah salah satu danau yang indah di Indonesia. Dia merupakan salah satu destinasi wisata penting ya di Indonesia dan banyak dikunjungi oleh turis-turis asing.
Kemudian muncul beberapa pertanyaan tentang air yang ada di kehidupan kita. Yang pertama adalah mengapa bisa terjadi perairan darat yang ada di sekitar kita, baik itu manfaat maupun hal negatif yang mungkin bisa ditimbulkan dari keberadaan air ini. Ya. Nah, untuk lebih lanjut agar lebih pembelajarannya itu mantap materinya, Bapak akan menampilkan tayangan video. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Kemudian nanti silahkan kalian catat di buku catatan. Ada beberapa materi penting dalam video pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Sampai sini paham? Baik. Di sini Bapak akan menampilkan videonya. Mohon untuk disimak baik-baik. Selamat datang di Dunia Bicara. Kali ini kita akan bahas mengenai dinamika perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair atau padat, misalnya seperti es dan salju. Kita akan membahas beberapa perairan darat, yaitu sungai, danau, rawa, dan air tanah. Yang pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi sungai dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan letaknya, asal atau sumber airnya, arah alirannya, debit dan volume, dan pola aliran. Yang pertama berdasarkan letaknya, seperti pada gambar yang ada sebelah kanan di lingkaran merah, yaitu sungai bagian hulu atau bagian atas. Yaitu cirinya arus sungai deras, arah erosi ke dasar sungai atau di bawah sungai. Kemudian lembahnya curam, lembahnya berbentuk V, kadang-kadang terdapat air terjun dan terdapat erosi yang besar. Tidak terjadi endapan atau sedimentasi karena daerahnya yang curam. Sekarang di sini saya meminta kalian untuk berdiskusi secara berkelompok mengenai materi dari hasil video pembelajaran yang sudah kalian catat. Ya, silahkan kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok saja. I just wanted you to know that baby you're the best. I got that summertime sadness. Ketika ada Street Universitas ada Glacial sama Buatan sama ada Danau Toko Kuda. Terus Tadi tuh glacier itu Sekarang Bapak minta sama kalian tolong gunakan handphone kalian untuk membuka lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan kepada kalian ya, yang tugas LKPD. Ya. Oke, mohon perhatian bagi semua kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D. Bapak minta untuk menjawab pertanyaan pada lembar kerja di Microsoft Forms ya. Silahkan kalian berdiri, kemudian kalian sampaikan jawabannya apa. Mungkin untuk yang menjawab pertanyaan dari kelompok belakang dulu ya. Dari kelompok belakang, kelompok D, kelompok C, kelompok B, kemudian kelompok A. Baik. Bapak persilahkan dari kelompok D untuk menjawab terlebih dahulu. Madep sana. Untuk pertanyaan nomor 10, yaitu sebutkan macam-macam danau yang ada di permukaan bumi. Menurut kelompok B, yaitu ada danau tektonik. Yang kedua ada danau vulkanik. Yang ketiga ada danau tektovulkanik. Yang keempat ada danau crash atau dolomite. Yang kelima ada danau glasial. Yang keenam ada danau tapal kuda. Dan yang terakhir ada danau buatan. Oke, silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain. Tidak ada ya? Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan untuk kelompok C bisa menjawab soalnya.
ada Sungai Rasquet. Sungai Rasquet itu adalah sungai yang mengalir searah dengan kemiringan batuan. Sungai Obsequent itu sungai yang mengalir berlawanan arah dengan kemiringan struktur batuan, dan juga Sungai Consequent. Sungai Consequent itu adalah sungai yang alirannya searah dengan kemiringan batuan yang dilaluinya. Sungai Subsequent itu sungai yang mengalir. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Ya, silakan untuk kelompok B bisa untuk melanjutkan. Untuk menjawab nomor 6, yaitu ada air tanah freatis. Air tanah freatis adalah air tanah yang berada di atas lapisan endapan air. Biasanya letaknya tidak jauh dari permukaan tanah. Yang kedua, air tanah artesis. Air tanah artesis adalah air tanah yang terperendapnya di antara dua lapisan keadaan air, letaknya jauh di dalam tanah. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan air tanah artesis, perlu dilakukannya supaya pembuatan sumur-sumur artesis atau sumur bor. Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok terakhir bisa menjawab pertanyaan yang kencang suaranya. Jadi di sini kan ada pertanyaannya, deskripsikan contoh fenomena hidrosfer yang merupakan perairan darat di permukaan bumi. Nah, itu tuh ada dibagi jadi 4. Ada danau, air tanah, sungai, dan rawa. Nah, kalau danau itu dia cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Nah, jenis-jenis danau itu ada danau buatan, ada danau tapal kuda, danau tektonik, danau vulkanik, dan danau glasial. Air tanah itu air yang berada di dalam tanah. Baik, terima kasih untuk kelompok A. Nah, untuk lebih menguatkan lagi proses pembelajaran pada hari ini, ya, silahkan kalian submit dulu untuk lembar kerja peserta didiknya. Sudah? Ya. Untuk lebih menguatkan kembali materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini, maka Bapak ingin mengadakan evaluasi, ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk tes. Tesnya cukup sederhana. Nanti kalian silahkan membuka website dari quizizz.com. Ini adalah website untuk kuis atau game, ya. Nanti ada beberapa pertanyaan seputar perairan darat. Bapak ingin mengetahui apakah kalian bisa menjawab beberapa butir soal atau pertanyaan di sini, ya. Silahkan kalian masuk ke dalam room kuisnya, ya, masuk sebagai siswa, ya. Sekarang Bapak minta kepada kalian, silahkan kalian mengisi link refleksi pembelajaran yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Yang kedua, baik, untuk lebih menguatkan lagi materi yang sudah kita pelajari pada sore hari ini, jadi ada beberapa materi yang penting, terutama untuk mendiskusikan perairan darat. Jadi ada beberapa macam perairan darat, ya. Yang pertama itu adalah air tanah. Air tanah ini adalah air tanah yang kemudian kita konsumsi setiap hari dengan cara apa? Mengeksploitasinya dengan pengeboran. Jadi air tanah ini merupakan salah satu contoh dari perairan darat, ya. Lokasinya berada di bawah lapisan batuan. Kalau di daerah kita mungkin kedalamannya bisa sampai 30 meter sampai dengan 50 meter. Ya, ini untuk air tanah atau air artesis. Oke, itu adalah beberapa kesimpulan dan juga refleksi pada pertemuan hari ini, ya. Baik, mungkin pada pertemuan hari ini sekian. Kalau Bapak ada salah kata, saya mohon maaf. Bapak tutup.
Akhiru kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.